Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, semoga segera disembuhkan, diberi kesehatan kembali, dan bisa belajar bersama kita ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, Bapak lanjutkan materi kita ya. Kalau kemarin sudah selesai remedial PH 3, maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita di bab yang terakhir, yaitu bab 11 ya. Bab 11 itu tentang ya cahaya dan alat optik. Ada yang tahu cahaya itu apa? Bedanya dengan sinar apa? Ya. Jadi cahaya dan sinar itu dua pengertian yang berbeda. Salah satunya misalnya cahaya itu kalau misalnya diuraikan itu terdiri dari beberapa warna, ya terdiri dari beberapa panjang gelombang. Sementara kalau sinar itu hanya terdiri atas satu panjang gelombang. Kemudian yang kedua, cahaya itu memiliki beberapa titik fokus. Ya, tapi kalau sinar itu hanya satu titik fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alat optik. Nah, ini pasti banyak ya. Alat optik kalau yang alami, natural, buatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mata kita ya. Cuma Bapak nggak tahu ini kan pembelajaran secara daring, secara online. Gimana ini kabar matanya? Gimana kabar indera penglihatannya? Sehatkah? Tambah minusnya kah? Atau gimana? Ya Bapak harapkan kalau sebisa mungkin kontak dengan HP, kontak dengan laptop ya itu jangan terlalu sering ya, dibatasi, harus diatur sendiri. Ya jangan sampai nanti pada waktu sudah masuk, ini minusnya bertambah atau plusnya yang bertambah. Oke anak-anak, silahkan dibuka bukunya bab 11 tentang alat optik. Di bagian yang pertama ini alat optik, nah kita ke peta konsep ya. Nah ini ya. Bagian yang akan kita pelajari seperti ini ya. Jadi cahaya memiliki beberapa sifat, antara lain dapat dipantulkan, merambat dalam ruang hampa atau bersifat sebagai gelombang elektromagnetik, kemudian merambat lurus, dapat dibiaskan atau mengalami refraksi ya, kemudian memiliki energi. Nah, ini nanti berkaitan dengan dualisme energi ya. Kalau sudah ada energi di sini berarti sudah ada dualisme energi. Apa itu dualisme? Sifat ganda ya. Artinya cahaya itu bersifat sebagai gelombang karena menunjukkan sifat-sifat gelombang, bisa merambat, bisa dipantulkan, kemudian merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik, kemudian mengalami pembiasan. Ada lagi? Ya, mengalami difraksi atau penguraian warna-warna. Kemudian cahaya sebagai pembawa energi itu dilihat sebagai cahaya berperan sebagai partikel ya, sebagai materi. Nah, makanya karena dia berperan sebagai materi, maka dia akan membawa energi. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak hanya akan membahas tentang sifat cahaya sebagai gelombang ya, jadi dapat dipantulkan, merambat lurus, dibiaskan, dan merambat dalam ruang hampa. Oke, kembali ke buku cetaknya. Nah gini ya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah ini percobaan yang paling sederhana adalah seperti ini ya. Ini yang paling sederhana. Nah ini jadi ada lilin, kemudian di sini ada sekat ya, ada ruangan. Misalnya di sini ada kertas, kemudian di sini adalah mata kita. Mata kita ini berfungsi untuk melihat ya. Ini berupa lintasan yang ditempuh oleh cahaya sampai ke mata kita. Nah ini merupakan bukti bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan ya.
Secara umum pemantulan cahaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Apa yang dimaksud dengan pemantulan teratur? Nah, ini ada di buku cetak di halaman 169. Ini ya, kalau secara gambar seperti ini, jadi pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi jika sinar datang melalui atau mengenai bidang yang rata atau halus. Sementara kalau pada pemantulan baur, ya, sinar datangnya ini akan dipantulkan ke segala arah. Ya, dia tidak teratur. Dalam pemantulan baur maupun dalam pemantulan teratur itu berlaku hukum Snellius. Apa itu hukum Snellius? Hukum Snellius ini ada dua jenis. Yang pertama adalah tentang pemantulan cahaya, yang kedua adalah tentang pembiasan cahaya. Untuk yang tentang pemantulan cahaya, yang pertama sinar datang, jadi ini ya sebagai sinar datang dari lampu senter, kemudian sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini misalnya cermin datar. Jadi cermin datarnya sebagai bidang datarnya, lampu senternya sebagai sinar datangnya, kemudian pada waktu sinar ini mengenai cermin datar akan dipantulkan. Posisinya seperti ini ya. Ini merupakan sin sudut datang dan di sini adalah sin sudut pantul. Jadi keduanya sama. Kalau misalnya di sini 30, maka sudut R-nya juga 30. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini adalah percobaan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat mengalami pembiasan. Ya, ini nanti masuk ke hukum Snellius yang kedua. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kerapatan optik itu sama dengan indeks bias, ya. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, maka semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Ya, jadi dengan sudut tertentu, kecuali dalam posisi tegak lurus itu tidak akan terjadi proses pembiasan. Lalu apa yang terjadi? Betul. Jadi sinar akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Di sini sinar datang dari medium udara menuju ke kaca. Kalau dilihat dari kerapatannya atau indeks biasnya, maka udara itu lebih renggang daripada kaca. Efeknya apa? Ya, karena kaca lebih rapat daripada udara, maka sinar bias akan dibiaskan mendekati dengan garis normal. Apa sih Pak garis normal itu? Garisnya normal ya Pak ya? Oh iya. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang. Kalau kalian perhatikan di sini, bidangnya adalah ini ya, yang berwarna biru ini. Kemudian dia di sini, ini tegak lurus. Kalau misalnya bidangnya seperti ini, maka tegak lurusnya di sini. Ya, jadi tergantung pada bidang terjadinya entah itu pemantulan, entah itu pembiasan. Oke anak-anak, sudah mulai ngerti? Sudah mulai paham ya? Kalau belum paham nanti diulik lagi, dibaca lagi. Nanti kalau masih belum bisa juga, biasa. Calling Bapak, sebut nama Bapak 3 kali, insya Allah bisa. Amin. Kemudian yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Perhatikan sinar matahari. Ya, jadi sinar matahari itu melewati ruang hampa udara sampai ke bumi. Pak, emang di sana benar-benar hampa udara Pak? Lah kalau tidak percaya buktikan. Jadi di luar angkasa sana itu tidak ada udara sama sekali ya, tidak ada kehidupan, walaupun mungkin di planet Mars itu ditemukan adanya bekas-bekas sungai, kemudian ada bekas air di situ. Tapi kalau misalnya adanya bukti kehidupan yang
menunjukkan di situ ada orangnya, ada manusianya, itu belum. Tapi kalau bukti-buktinya dulu sudah pernah ada kehidupan, memang ada. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik, kalau kita belajar kemarin tentang gelombang, ya, gelombang itu berdasarkan medium perambatannya itu dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Masih ingat? Masih, Pak. Oh, ingat sama siapa? Ingat sama mantan, Pak. Oke, jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium. Ya, ini cahaya juga sama. Ya, dia tidak memerlukan medium, tidak memerlukan perantara, dia bisa merambat ya, dari matahari sampai ke tempat kita itu melalui ruang hampa udara. Kemudian sifat-sifat yang lain adalah misalnya seperti cahaya itu mengalami difraksi. Kalau kamu mungkin perhatikan yang CD ya, CD pada waktu ditempelkan ke gelas, dikenakan dengan lampu, maka di situ akan terbentuk warna-warna Michiku Hibiniu ya. Atau kalau enggak pada waktu selesai hujan mungkin di situ ada pelangi. Nah, itu bukti adanya cahaya mengalami proses difraksi atau penguraian cahaya. Oke, nah ini adalah spektrum elektromagnetik dari cahaya. Ya, jadi dari sini dari 380 nanometer sampai di sini 750 meter itu merupakan cahaya tampak. Apa yang dimaksud dengan cahaya tampak? Ya, cahaya yang bisa kita lihat. Kenapa kita bisa melihat, Pak? Karena di situ ada pantulan. Jadi cahaya mengenai suatu benda, kemudian benda itu akan memantulkan sinar yang diperolehnya atau cahaya yang diperolehnya menuju ke mata kita. Ya, oke, itu tentang cahaya tampak. Kemudian cahaya yang selain itu ada sinar gamma, sinar X, inframerah, gelombang Merico, gelombang radio. Yaitu tidak tampak. Nah, kalau tampak kan ngeri itu. Misalnya panjang gelombang dari HP kamu yang sedang kamu pakai. Kalau kelihatan kan ngeri itu, banyak banget itu di rumah ya. Oke, tentang sifat-sifat gelombang, sifat-sifat cahaya sebagai gelombang itu saja ya. Kalau misalnya nanti yang berkaitan dengan cahaya sebagai partikel, karena dia nanti bisa menghasilkan energi, nanti akan dibahas di tingkat yang lebih lanjut. Ya, anak-anak, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ya, Bapak harap kalian bisa lebih efektif, lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Ya, jadi Bapak juga senang. Ya, Bapak juga senang. Kalian tertarik, kalian happy, kalian kemudian ada semangat untuk belajar, itu Bapak senang luar biasa. Tapi kalau kalian diem saja, kalian pasif, ya Bapak nggak tahu kalian bisa atau enggak. Oke ya, harus lebih baik lagi. Oke anak-anak, Bapak cukupkan untuk pembelajaran IPA hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat pagi.